Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Siapa anak muda ini? Apa latar belakang yang dia miliki? Situasi saat ini membingungkan beberapa orang. Burung di bahunya sudah cukup untuk mengirim ahli flaming bull terbang. Melenguh. Sebuah raungan panjang terdengar. Di luar pintu istana, di dekat tangga batu giok, ahli yang telah dipukul mulutnya mengungkapkan bentuk aslinya. Itu adalah banteng besar yang seluruhnya berwarna merah darah. Itu diliputi cahaya yang berapi-api saat bergegas menuju istana. Tanduk banteng besar itu berwarna merah cerah seperti darah dan berkilauan dengan cahaya. Mereka juga sangat tajam. Itu langsung dibebankan pada Shihao. Meskipun burung yang penuh kebencian adalah orang yang menyerangnya, dia akan melewati Shihao, karena dia adalah tuan burung itu. Banteng itu benar-benar berpikiran satu arah, menangis dan berteriak ke arahku. Haruskah saya mengubah selera saya? Baru-baru ini, makanannya terasa agak hambar. Bagaimana kalau saya mendapatkan makanan enak dari sapi gemuk ini? Kata burung merah besar. Dengan suara siu, ia terbang keluar. Seluruh tubuhnya hitam, dan itu seperti matahari hitam saat menukik ke bawah. Cakarnya yang tajam dengan cepat membesar, ini adalah salah satu dari kemampuan kecil yang dia dapatkan dari Sechon Baldi. Dang! Percikan terbang kemana-mana saat salah satu cakar burung merah besar itu mengenai tanduk banteng. Suara gemuruh terdengar di udara. Hamparan simbol muncul, dan cakar lainnya menyerang ke arah kepala banteng. Cahaya ilahi berwarna pelangi mulai berkedip. Simbol gemilang berkembang. Cakar burung merah besar itu sepertinya akan menembus tengkorak pihak lain, membuat flaming bull sangat ketakutan. Itu segera menurunkan tubuhnya. Burung ini terlalu tangguh, membuat flaming bull benar-benar terguncang. Rasanya seperti kekuatan ilahi pihak lain tidak terlalu dalam, tapi untuk beberapa alasan, itu tidak bisa menghindari serangannya. Terlepas dari apakah itu sayap atau cakar itu, mereka semua memiliki semacam sifat spiritual yang membuat mereka secara akurat mendarat di tubuhnya. Cakar Phoenix terbang! Di kejauhan, ahli ras bulu muda dengan darah kaisar mengungkapkan cahaya ilahi yang dalam di matanya. Auranya segera meletus saat dia menatap burung merah besar itu dengan takjub. Apa? Itulah kemampuan ilahi Phoenix, cakar Phoenix terbang. Beberapa orang berteriak kaget dari samping. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Selama teknik itu terikat pada naga sejati, Phoenix ilahi, dan makhluk lain di tingkat itu, bahkan jika teknik itu tidak lengkap, itu akan tetap tangguh dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Teknik milik Archaic Vicious Ten, bahkan jika itu hanya pecahan dan sangat rusak, masih akan memiliki pengaruh yang besar. Bahkan akan cukup untuk memungkinkan sekte berkembang dengan cepat. Flying Phoenix Claw secara alami adalah salah satu teknik berharga yang hebat yang diturunkan oleh Divine Phoenix. Hanya saja, teknik ilahi semacam ini telah hilang dalam transmisi sejak zaman kuno dan tidak lagi diturunkan. Ini sangat rusak dan hanya bisa dianggap sebagai divine ability kecil. Namun, masih ada beberapa misteri menarik di dalamnya yang patut dipelajari. Seseorang berkata dengan suara rendah. Anak lembu kecil, sebaiknya kamu mengingat kata-kata kakek ini dan bersikaplah baik. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Burung merah besar itu melepaskan makhluk ini dan terbang kembali ke bahu Shihao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa bahwa burung ini benar-benar tidak terkendali. Nada suara ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Shihao tidak banyak bicara dan terus berjalan ke depan menuju Lady Qian. Dia tidak terpengaruh oleh konflik sama sekali. Para ahli dari luar wilayah ini semuanya mengungkapkan ekspresi keheranan.
Mereka semua merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana. Burung itu sendiri sudah tangguh, jadi pemiliknya pasti harus jauh lebih tangguh. Tunggu sebentar. Seorang kultivator dari Black Cloud Race membuka mulutnya dan berjalan mendekat. Apakah teknik berharga itu adalah cakar Phoenix terbang? Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk memberitahu Anda? Burung merah besar itu menunjukkan tatapan meremehkan. Banyak orang menonton dengan tenang. Lagi pula, meskipun Flying Phoenix Claw adalah teknik berharga yang rusak, ada beberapa simbol mengejutkan di dalamnya. Jika mereka disempurnakan, mereka bisa menjadi sangat berharga. Wajah para ahli dari Black Cloud Race menjadi mendung. Dia ingin berbicara dengan Shi Hao, karena pada akhirnya, burung merah besar itu hanyalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh pihak lain. Jika dia hanya bisa berbicara dengan burung ini, maka itu akan menurunkan statusnya sendiri. Teman, sepertinya kamu terlalu percaya diri. Aku sedang berbicara denganmu. Pakar dari Black Cloud Race berbicara. Matanya tidak menunjukkan niat baik saat dia menatap Shi Hao. Shi Hao bahkan tidak memperhatikannya. Dia sudah mendengar bahwa ada beberapa ahli dari Black Cloud Race yang ingin mengetahui keberadaannya dari Huoling Air. Mereka ingin membawanya kembali untuk diinterogasi. Bukankah ini agak sombong dan sombong? Kamu berani mengabaikan kakek ini, sepertinya mulutmu juga pantas ditampar. Burung merah besar itu menunjukkan kilatan ganas. Itu tidak pernah memiliki karakter yang sangat baik, lebih tepatnya, itu sama sekali bukan burung yang bagus. Teman, cakar Phoenix terbang terikat dengan rasku. Ini adalah kemampuan ilahi yang dimiliki oleh salah satu ahli tertinggi klan saya. Saya ingin bertanya bagaimana burung Anda bisa mendapatkannya. Pakar Black Cloud Race terus maju. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Hanya seorang pria yang secara acak mengeluarkan asap hitam, namun Anda ingin mengatakan bahwa teknik berharga ini adalah teknik berharga klan Anda. Apakah Anda mencoba untuk mendapatkannya karena itu benar atau apa? Alasanmu terlalu bodoh. Burung merah besar itu mengejek. Pakar dari Black Cloud Race mengeluarkan dengusan dingin. Ketika dia melihat bahwa Shi Hao tidak memperhatikannya, dia mengeluarkan teknik yang berharga. Kabut mulai menyebar keluar. Cahaya warna-warni merah berkedip di dalam mata burung merah besar itu. Sebuah sayap dengan cepat menampar untuk menyebarkan asap hitam, tetapi menemukan bahwa kabut tidak menyebar sama sekali dan terus melonjak ke depan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mendapatkan beberapa bagian aneh dari teknik berharga di Phoenix akan memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Itu hanya beberapa daun kecil. Pakar awan hitam itu mencibir. Asap hitam mulai membubung, dan tidak hanya mengelilingi burung merah besar, ia juga berusaha menekan Shi Hao. Tiba-tiba, cahaya api tersebar keluar. Tidak hanya ada api ilahi dari burung vermilion, ada juga jenis cahaya ilahi lainnya. Mereka juga diperoleh dari Secon Baldi. Mereka saat ini sedang dilepaskan dari mulut burung merah besar. Itu segera membuat asap hitam menyala, menciptakan suara cici. Pakar dari Black Cloud Race bergerak mundur. Setengah dari tubuhnya terbakar. Pak! Segera setelah itu, burung merah besar itu merentangkan sayapnya, juga menyerang mulutnya dan mengirimnya terbang kembali ke tangga batu giok di bawah. Teman, kamu agak terlalu sombong. Dengan menggunakan burung ganas untuk melukai, apakah Anda meremehkan kami? Beberapa ahli dari Black Cloud Race berdiri pada saat yang sama dan bergerak maju. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Perlombaan ini benar-benar tidak baik untuk diprovokasi. Mereka memiliki sosok yang tangguh di antara barisan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur kuno mereka bahkan bertarung melawan Master Sekte Barat dan menampilkan bagian dari teknik berharga Divine Phoenix. Kekuatan ilahinya tak tertandingi. Hong!
Seluruh tubuh burung merah besar itu bersinar, dan cahaya warna-warni merah yang mempesona mekar dari tubuhnya yang hitam pekat. Itu bersinar seperti matahari yang cemerlang, memancarkan kekuatan mengerikan yang sepertinya bisa menghancurkan 9 surga besar. Ini bahkan membuat Shi Hao terkejut. Sepertinya latar belakang Sechon Baldi tidak sederhana, dan kemampuan kecil yang dia berikan pada burung merah besar itu sama sekali tidak biasa. Makhluk-makhluk dari ras awan hitam semuanya mundur dan ketakutan. Wajah mereka memucat. Ini benar-benar jenis penghinaan. Pemuda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan hanya burung itu saja yang meniup semuanya kembali. Jangan memprovokasi kakek ini. Jika Anda tidak cepat dan membuat diri Anda langka, saya akan menumpuk Anda semua menjadi gundukan, kata burung merah besar. Pada saat ini, Shi Hao sudah tiba di depan Lady Qian-Qian dan membayar etiket yang tepat sebagai seorang kultivator. Ketika orang-orang dari wilayah misterius pertama kali melihatnya datang, mereka semua memiliki permusuhan. Namun, setelah melihat gagak di bahunya menunjukkan kekuatannya, mereka semua menjadi khawatir dan tidak berani bertindak sembarangan. Namun, orang-orang ini masih sedikit tidak mengundurkan diri. Lady Qian-Qian adalah salah satu dari 10 keindahan teratas wilayah misterius dan sangat terkenal. Statusnya di antara generasi muda khususnya sangat tinggi. Namun saat ini, seorang pemuda dari wilayah gurun sebenarnya ingin mencari cara untuk berteman dengan mutiara wilayah misterius dan mengobrol. Ini seperti provokasi langsung terhadap para ahli muda yang merupakan pelindung bunga mereka. Sepertinya aku belum menanyakan namanya kepada saudara ini. Nyonya Qian-Qian berbicara. Wajahnya yang putih bersih seperti batu giok membawa senyum lembut. Dia tampaknya sedikit ingin tahu tentang pemuda yang agak kuat ini. Aku ingat. Dia adalah kakek burung itu dari alam dewa kekosongan. Dia berhubungan sangat baik dengan batu kecil itu. Tiba-tiba, seseorang berbicara, seolah-olah dia tiba-tiba bangun. Apa? Itu adalah duo yang tak tahu malu. Seseorang berteriak kaget. Namun, dia menggelengkan kepalanya lagi segera setelah itu. Kakek burung dan koin tidak semudah itu. Itu pasti dia. Burung di bahu memiliki moralitas dan perilaku yang sama. Adapun usia, secara alami bisa ditutupi di alam dewa kekosongan. Seseorang membuat deduksi ini. Shi Hao tidak mengungkapkan pendapat apapun. Wajahnya membawa senyum tipis. Saya telah mendengar sebelumnya bahwa wanita itu adalah kecantikan surgawi dengan gaya dan bakat yang luar biasa, bulan di dalam wilayah misterius. Hari ini, saya dapat melihat bahwa itu adalah reputasi yang layak. Shi Hao tersanjung. Semua orang senang mendengar pujian, terutama seorang gadis cantik, karena mereka secara alami suka mendengar orang lain memuji kecantikan mereka. Namun, Lady Qian-Qian hanya tersenyum ringan dan berkata, saudara ini terlalu banyak memuji. Saya tidak berani mengklaim seperti itu. Saya sangat tertarik dengan wilayah misterius dan mendengar bahwa ada banyak gunung, kuil, dan perbendaharaan tersembunyi yang terkenal. Saya selalu ingin mengunjunginya sendiri. Shi Hao memulai percakapan. Dia ingin belajar tentang kekuatan besar wilayah misterius itu. Tuan Qian-Qian tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi dia tidak berbicara dengan kasar. Wilayah misterius itu benar-benar bumi ilahi. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli hebat yang bangkit dari tempat ini. Fondasi sekte barat terletak di sana. Selain itu, ada sisa-sisa dari 10 setan, serta gunung abadi. Jika saudara ini ingin mengalaminya sendiri, ada banyak keajaiban yang harus dicari. Keduanya mulai mengobrol, dan keduanya memiliki senyum di wajah mereka. Mereka tampaknya berhubungan cukup baik. Tepat pada saat ini, pintu istana diledakkan, dan beberapa ahli muda masuk.
Mereka semua agak luar biasa, dan salah satu dari mereka memiliki penampilan yang sangat mengesankan. Sebuah kepala rambut ungu tersebar di bahunya, dan garis-garis petir dingin keluar saat dia membuka dan menutup matanya. Fisiknya kokoh, dan kemegahan ilahi mengalir dari pori-porinya. Ada kekuatan eksplosif di tubuhnya, serta jenis ketidakberdayaan. Siapa kamu? Bahkan seseorang sepertimu berani duduk di sebelah wanita itu? Enyah! Semua orang menjadi terdiam. Ini terlalu sombong dan tirani. Bahkan Shi Hao mengungkapkan cahaya dingin dari matanya. Sejak dia meninggalkan desa, dia belum pernah bertemu seseorang yang memarahinya seperti ini. Orang ini sangat tidak terkendali dan agresif. Burung merah besar itu juga tercengang. Dia berbicara dengan bocah iblis seperti ini? Di masa lalu, tidak pernah ada orang yang egois seperti ini. Mereka yang berani berperilaku kasar dimakan, belum lagi mereka yang tidak masuk akal seperti orang ini. Hanya orang-orang dari wilayah misterius yang menggigil di dalam. Mereka sangat menyadari identitas mengejutkan orang ini. Justru sepupu Lady Qian-Qian yang dikenal sebagai orang gila. Mereka semua sangat takut dengan kekuatan di balik individu ini. Bagaimanapun, rumor mengatakan bahwa dia adalah keturunan penting dari seorang tokoh penting di Gunung Abadi. Karakternya juga selalu seperti ini, sangat sombong. Murid-murid yang lebih muda yang melihatnya berjalan-jalan di wilayah misterius akan selalu menghindarinya, karena mereka tidak mau memprovokasi dia. Gunung Abadi sebanding dengan sekte surga barat. Itu memiliki status yang luar biasa dan memiliki warisan yang sangat menakutkan. Namun, sekte ini tidak membentang di beberapa wilayah, dan jumlahnya tidak banyak. Tokoh-tokoh pentingnya jarang muncul di dunia luar, dan sekte itu tidak berkembang keluar. Namun, itu masih peringkat di atas banyak sekte besar dari berbagai daerah. Baru-baru ini, pemuda ini selalu mengejar Qian-Qian, jadi sekarang dia melihat seorang pemuda duduk di sebelahnya, mengobrol dengan gembira tanpa berusaha menutupi apapun, dia segera menjadi bermusuhan, menyuruh Shi Hao untuk tersesat. Apakah kamu tidak mendengarnya? Seseorang berkata dari samping, dan jelas bahwa pemuda ini mencoba untuk memanfaatkan momentum. Kalian semua sudah selesai. Burung merah besar berteriak. Shi Hao melotot keluar, dan tubuhnya meledak dengan aura mengamuk hanya dalam sepersekian detik. Beberapa individu merasakan darah dan ki mereka berputar-putar tak terkendali di dalam diri mereka dari tekanan dan mundur-mundur. Terlepas dari satu pemuda itu, mereka semua batuk seteguk darah. Semua orang menjadi kaget. Bagaimanapun juga, tuan dari gagak itu sangat tangguh. Kaulah yang sudah selesai. Pemuda itu berteriak. Shi Hao mengeluarkan dengusan dingin dan mengulurkan tangan besar. Simbol berkedip, dan dengan suara honglong, itu ditekan ke bawah. Dia menangkapnya dengan satu gerakan dan kemudian mulai memukulinya dengan suara pipa. Para pembudidaya dari wilayah misterius semuanya ngeri. Pemuda ini telah memicu bencana besar. Dia benar-benar berani memukul mulut orang itu. Beberapa orang di istana ini mungkin terjebak dalam hal ini. Itu karena mereka tahu bahwa Gunung Abadi sangat melindungi orang-orang mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak orang, mereka semua adalah ahli yang mengejutkan. Alasan pemuda ini bisa bertindak begitu mendominasi adalah karena tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kamu, pemuda itu berteriak dengan marah. Shi Hao mengulurkan tangan dan menunjuk ke tempat di antara alisnya dan memeriksa lautan kesadarannya. Pada saat itu, dia mengerti banyak. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia berani bertindak begitu sombong. Jadi sepertinya kamu berasal dari Gunung Abadi. Meskipun jumlahnya tidak besar, mereka adalah tanah kuno yang menyaingi sekte surga mending dan sekte surga surgawi. Shi Hao tertawa dingin. Segera setelah itu, pikirannya bergetar lagi, karena dia menerima berita lain yang sangat penting.
Setelah kakeknya, Dewa Iblis Besar memasuki wilayah misterius, dia akhirnya memasuki Gunung Abadi. Apa? Shi Hao sangat terkejut. Gunung Abadi mungkin terhubung dengan orang tuanya. Dia dengan hati-hati menyelidiki lautan kesadaran pemuda ini, dan wajahnya terus-menerus menjadi mendung. Orang arogan dan tirani ini bahkan mungkin memiliki hubungan darah yang sangat lemah dengannya. Ini benar-benar panen yang tidak terduga. Baru saja ketika dia mengobrol dengan Lady Qian, dia hanya bertele-tele. Bukankah informasi tentang orang tuanya adalah hal yang benar-benar ingin dia ketahui? Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat memperoleh petunjuk penting seperti itu dari tubuh pemuda yang mendominasi ini. Kamu berani bertindak melawanku? Ketika pemuda itu dibebaskan, dia memelototinya dengan marah dengan mata ganas. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan mendisiplinkanmu dengan benar di tempat orang tuamu. Ketika Shi Hao selesai berbicara, dia menariknya dan mulai menampar wajahnya berulang kali. Suara yang dikeluarkan sangat memekakkan telinga. Semua orang menjadi tercengang. Apakah pemuda ini menjadi gila? Apakah dia mencoba membuat dirinya terbunuh oleh Gunung Abadi? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.